Welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Jadi kita akan masih terusin serial golongan advance kita. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar tentang atomik ya. Nah, buat teman-teman yang belum lihat video gue tentang atomik, silahkan lihat dulu di sini karena nanti akan ada sedikit requirement untuk ngerti itu ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian cara mencegah terjadinya race conditions menggunakan mutex ya, mutual exclusive. Nah, jadi apa sih perbedaan antara atomik dengan mutex gitu ya? Nah, kalau di atomik, gue review sedikit ya. Di atomik itu kan kita membuat goroutine yang terjadi secara bersamaan itu menjadi serial lagi gitu ya, dengan cara hanya boleh melakukan satu operations ya yang tidak bisa dipecah lagi gitu ya dalam satu waktu menggunakan atomic type ya. Ingat ya, kalau belum lihat silahkan lihat, cek dulu video gua tentang atomik. Oke. Nah, di mutex ini agak berbeda cara kerjanya teman-teman. Mutex ini cara kerjanya mirip kayak gue ibaratkan seperti kamar mandi di tempat umum misalkan gitu ya. Oke. Kamar mandi di tempat umum yang ada kuncinya gitu ya. Nah, aturan umum di kamar mandi itu kan hanya boleh ada satu orang yang masuk ke dalam satu kamar mandi ya kan. Ya, dan dia bawa kuncinya gitu. Jadi dia bawa kuncinya, terus dia masuk sampai beres, terus dia keluar, kuncinya disimpan lagi gitu ya. Nah, selama kamar mandinya itu terisi, tidak boleh ada orang yang masuk kan. Nah, exactly sama seperti yang terjadi di mutex, teman-teman. Jadi, ada satu shared variable dalam hal ini count gitu ya. Count ini gitu ya. Ketika ada goroutine yang dilakukan secara bersamaan, hanya boleh ada satu goroutine yang masuk dulu, teman-teman. Habis itu shared resource-nya dikunci dulu. Oke, variable count ini akan dikunci dulu. Dan goroutine yang lain harus nunggu sampai goroutine yang tadi di dalam yang lagi mengeksekusi count tadi selesai gitu. Paham ya? Nah, itu kunci dari mutex itu seperti itu cara kerjanya. Jadi, dia diperbolehkan untuk paralel, tapi hanya boleh satu-satu gitu yang masuknya gitu ya. Jadi, operasinya tidak dibikin serial, tetap paralel, tetap jalan bersamaan, tapi ada sistem locking di situ gitu ya. Gue dulu nih, gue kunci dulu gitu ya. Setelah itu, dia keluar gitu. Kuncinya dikasihin ke goroutine berikutnya. Goroutine berikutnya masuk, setelah itu beres gitu ya. Counting gitu dalam hal ini, terus dia keluar lagi. Oke, paham ya? Itu perbedaannya. Oke. Nah, cara bikinnya gimana teman-teman? Nah, kalau teman-teman lihat ya, codingan gue ini pasti akan terjadi race conditions kan. Gue punya variable count, ya. Terus gue punya functions counter, dan dia akan increment setiap kali counter ini dipanggil, dan gue looping dalam 100 kali ya. Terus gue bungkus sebagai goroutine, artinya akan bikin di thread berbeda. Kalau ini gue eksekusi teman-teman, run raceman.go, lihat terjadi race conditions, walaupun hasilnya benar ya. Walaupun hasilnya benar, tapi ini hasilnya undeterministic. Kita nggak bisa prediksi pasti dia akan exactly 100. Ya, di video sebelumnya gue udah jelasin ya. Nah, lihat ini, 99 ya. Jadi nggak exactly selalu 100. Oke? Berarti terjadi race conditions. Ya. Cara mencegahnya di video kali ini kita akan pakai mutex, teman-teman. Caranya gimana? Caranya gampang. Tinggal gini. Kita bikin variable globalnya untuk mutexnya ya. mtx sync mutex, kita bikin address dari sync mutex. Oke. Cara pakainya gampang banget. Ketika counter ini dipanggil, ya, tinggal mtx.log. Oke. Nah, jangan lupa ketika count-nya sudah beres, ya, jangan lupa di unlock. mtx unlock. Nah, biasanya biar aman penulisan codingan untuk mutex ini biasanya setelah lock itu langsung pakai differ, teman-teman. Ingat ya, di Golang itu kan punya kemampuan untuk menggunakan differ ini ya. Jadi eksekusi functions ini ketika functions counternya sudah beres gitu ya. Nah, biasanya untuk aman ya, kita nggak lupa nyimpan unlocknya di mana, nah bisa pakai differ unlock ini. Oke, sederhana sekali. Jadi lock, ketika counter ini dipanggil, lock dulu, terus count gitu ya. Setelah countnya beres, boleh unlock gitu ya. Goroutine lain boleh masuk gitu. Ya, maka ini kalau kita jalanin teman-teman, lihat, tidak ada race conditions dan hasilnya 100. Pasti exactly akan selalu 100. Functions kita kembali jadi deterministic lagi, teman-teman. Program kita jadi deterministic lagi. Ya, kebayang ya? Terus pertanyaan berikutnya adalah, Bang, kapan gue harus pakai atomic, kapan gue harus pakai locking gitu ya? Toh kan sebenarnya ini bisa jadi tinggal diganti jadi atomic kan, integer kan? Yes, betul. Gue akan saranin ketika teman-teman bisa menggunakan atomic, gue akan saranin teman-teman untuk menggunakan atomic karena secara performance akan jauh lebih baik untuk dibikin serial ketimbang ada sistem locking gini gitu ya, sistem nunggu gini gitu ya. Oke. Dan itu terbukti di beberapa benchmark juga. Silakan teman-teman lihat benchmarking antara atomic dengan locking.
berdasarkan resource yang gue baca, nanti gue taruh di deskripsi, rata-rata itu lebih baik menggunakan atomic gitu ya. Cuman problemnya kalau kita menggunakan atomic itu nggak bisa digunakan untuk functions yang tidak tidak functions yang cukup kompleks lah, gue bilang gitu ya. Contoh misalkan di sini gue punya type person struct misalkan ya. Di sini ada name string, di sini ada age int misalkan. Oke. Nah, counter ini teman-teman, counter ini instead of nambahin variable count gitu ya. Ini gue bikin dulu deh di sini p address dari person ya. Di sini bikin sebuah person, name-nya misalkan person 1, terus age-nya 1 deh. Oke, instead of counting variable count, kita pengen increment age-nya si ini. Oke, berarti yang terjadi adalah p.age plus plus. Ya, tapi gue nggak pengen ketika counter ini dijalankan, nggak cuma age yang ditambahin. Gue pengennya name-nya juga diganti. p.name from printf person, terus gue pengen masukin loopingannya ya, misalkan p.age-nya misalkan. Jadi setiap kali counter dijalankan, personnya akan namanya ya, awalnya person 1, sekarang jadi person age. Age-nya berapa nih kalau ditambahin jadi tambahin 1 berarti 2 ya, berarti person 2 gitu. Oke? Paham ya? Nah, ini kalau kita jalanin teman-teman, pasti akan terjadi race conditions lagi. Tuh lihat. 2 data race. Oke? Nah, gimana caranya kita bisa bikin hal ini jadi tidak race conditions, teman-teman? Oh, kalau gitu Bang, ganti aja integernya jadi atomic. Betul, betul. Kalau misalkan tidak melibatkan proses name ini. Karena kalau ini diganti jadi int gitu ya, integer 32. Yang ininya bener ya, jadi p.age ininya bisa tinggal pakai add ya, add 1, jadi nambahin 1 gitu, betul. Ini nggak akan terjadi race conditions untuk age, tapi untuk name-nya ini akan terjadi race conditions, teman-teman. Oke? Sulit ya. Jadi untuk beberapa struct yang udah kompleks lebih baik pakai lock dan unlock aja dari mutex. Oke? Caranya ya sama gitu ya. Seperti tadi yang count tadi. Tinggal kita pakai seperti di sini mutex lock gitu ya, terus differ mutex unlock. Oke, kita jalanin. Nah, lihat, tidak ada race conditions sama sekali. Oke. Nah, lihat 0. Oh, 0 ini karena count-nya belum diganti ya. Ini kita ganti dulu jadi p.age ya. Oke, kita jalanin lagi. Nah, lihat 101. Exactly sama. Ya, nggak ada race conditions. Ya, benar ya. Jadi 1 di looping 100 kali ditambahin ya, ditambahin sebanyak 100 kali berarti jadi 101 kan. Ya, nah sekarang kalau kita print si name-nya gitu ya, from println p.name. Lihat, person 101. Dia juga terganti. Oke. Lalu lu bayangin kalau misalkan type ini menggunakan atomic semua gitu ya. Akan codingannya nggak akan sesimpel ini gitu ya. Dia akan harus harus .add, .store, inisiasinya juga cukup panjang gitu ya. Ya, makanya kalau saran gue, ketika lo punya struct yang cukup kompleks dan metodenya juga kompleks gitu ya, nggak cuma sekedar compare and swap operations, add operations gitu ya, nggak cuma seperti itu, lebih baik pakai mutex aja untuk menyederhanakan codingan teman-teman. Jadi tetap readable gitu ya, mudah dibaca, terus kita juga tetap bisa menghindari race conditions. Oke? Jadi itu perbedaan antara mutex dengan atomic untuk mencegah terjadinya race conditions.